Oke, kita bahas komponen ampli tabung single N menggunakan tabung output EL84. Komponen terbesar di ampli ini yang pertama power transformer dengan output secondary 190 CT 190, kemudian tegangan filamen 6,3 volt sekitar 2,5 ampere. Kebutuhan powernya sendiri sekitar minimal 75 mA untuk dua tabung preamp dan output. Selanjutnya output transformer ini menggunakan single N kebetulan, jadi primary impedance-nya 5 kilo ohm, kemudian output kebetulan trafo ini adalah 8 ohm. Jadi ada beberapa tipe output transformer dengan primary 5 kilo ohm dengan multiple output katakanlah 4 ohm, 8 dan 16 ohm. Selanjutnya komponen chassis seperti ini. Untuk desain chassis bisa dilihat di deskripsi ya. Selanjutnya power switch, kita tidak menggunakan standby switch tapi hanya menggunakan power switch dengan 2 pole single throw. Jadi arus PLN yang masuk ke trafo power 220 volt dua-duanya kita putus dengan menggunakan switch ini. Fuse tipe sikring yang dipakai adalah yang slow blow 1 ampere dengan rumah sikring sendiri. Ada beberapa tipe juga jika tidak ingin menggunakan ini, misalkan yang seperti ini ya. Jadi power masuk di sini sudah ada rumah sikringnya juga dan disesuaikan ukurannya 1 ampere slow blow, dan ini kebetulan yang tipe sikring yang kecil ya 2 cm. Kira-kira begitu. Ampli ini sendiri dilengkapi dengan 2 gain stage, tapi yang akan kita buat kali ini menggunakan single gain stage. Bisa terlihat di sini ada 2 soket tabung preamp 12AX7, kemudian power output E84. Jadi ada 2 gain 1, gain 2, kemudian ada treble, mid dan high, kemudian master volume. Satu buah input jack standar audio untuk gitar ya. Di sini yang tipe plastik. Ini input power socket, konektor standar. Jadi ada 3 pin ya, 1 ground. Kemudian output speaker, kebetulan tadi yang saya ceritakan output speaker 8 ohm, dan ini adalah output speaker 8 ohm. Untuk berhati-hati karena impedance speaker harus sesuai dengan impedansi yang dari output transformer. Oke, kita bahas internalnya sedikit ya. Input PLN, sini masuk ke switch 2 pole single throw untuk memutus kedua arus dari PLN. Untuk groundnya sendiri dari sini langsung menempel ke chassis terdekat. Jadi output trafo di sini 225 volt PLN, kemudian output secondary 190. Kemudian di sini ada tegangan filamen untuk tabung. Ini 6,3 volt 3 ampere, minimum 3 ampere atau 2,5 mungkin ya. Karena di sini ada 3 tabung, yang terbesar L84 mungkin memakan arus sekitar 2 ampere untuk filamen. Kemudian kalau dilihat skematik dioda, kita tidak menggunakan rectifier tabung, kita menggunakan silikon rectifier di sini untuk menjadi tegangan DC, kemudian kapasitor, filter, dan beberapa resistor beban. Di video pertama saya udah kasih lihat cara membuat papan sirkuit untuk tabung ampli tabung ini. Itu bisa dibuat
untuk ampli P1 ataupun P1 high octane. Jadi hanya tinggal menambahkan beberapa komponen. Yang akan kita buat di sini adalah tipe P1 yang hanya menggunakan satu tabung preamp dan satu tabung output di sini. Jadi yang ini nggak ada ya. Dan bisa dilihat lagi sini filter kapasitor, kemudian tone control circuit. Kita geser sini sedikit. Sini adalah preamp circuit ya, input jack. Jadi kalau bisa dilihat sekilas untuk pemasangan kabel filamen, kabelnya sedikit dililit untuk mencegah hum di rangkaian audio kita ya, audio signal. Untuk signal line di sini tolong di garis bawahi akan sebaiknya menggunakan kabel shielded seperti yang abu-abu ini, itu shielded cable ya. Ini penampakan power transformer yang akan kita gunakan di project yang sekarang. Jadi seperti tadi dijelaskan, kebetulan ini size-nya lebih besar, 180 mA. Untuk ampli P1 sebenarnya 80 sampai 90 mA sudah cukup. Tegangan sekunder 190 center tap. Kemudian di sini ada tegangan filamen 6,3 volt dengan kekuatan 2,5 ampere ya. Untuk input PLN sendiri ada dua pilihan, 220 dan 240. Karena biasanya di kita PLN itu sedikit lebih tinggi dari 220, ada bagusnya juga untuk dites keduanya ya. Mana yang sesuai, terutama untuk tegangan filamen. Jangan sampai berlebih. Oke, kebetulan ini ada trafo, coba ya, taruh sini aja Pak ya. Lewatan. Ini ada output transformer. Jadi untuk tabung sendiri output powernya harus menggunakan output transformer seperti ini. Ya. Primary-nya yang kita butuhkan untuk tabung EL84 adalah 5 kilo ohm primary. Kebetulan sekunderinya untuk output ini memiliki impedance 4 dan 8 ohm. Jadi untuk kabinet yang kadang-kadang ada yang 4 ohm resistansi speaker dan ada yang 8, tidak bisa digunakan keduanya ya, hanya salah satu. Oke, tadi sudah dibahas sedikit internalnya. Berikut ini papan yang kemarin kita kerjakan di part 1, tipe P1 ampli dengan satu tabung 12AX7 preamp dan output EL84 di sini adalah preamp stage, kemudian filter kapasitor. Untuk power supply rail dari sini ya larinya. Ini untuk ground kebetulan belum di connect. Ini ground connection. Sini semua sampai sini ground ya. Nah, jika ingin mengupgrade ampli ini untuk P1 high octane dengan mudah, kita hanya menambahkan beberapa komponen pasif lagi di sini dan satu buah tabung lagi sebelumnya. Dan kita harus sedikit merubah di posisi output preamp dari stage yang pertama di sini ya. Oke. Sekilas kalau kita lihat di bawah untuk supply rail, ini koneksinya ada di bawah seperti ini, kita sudah sambungkan. Bisa dilihat dari referensi gambar yang sudah diberikan, bisa dilihat cara menyambungnya. Dan ini dibuat di papan FR4 berukuran 1,5 mili, ketebalan 6 cm, lebar dengan panjang 26. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Next, penampakan tabung EL84. Kebetulan ini sudah lama sekali ya, tapi masih bagus, masih bisa dipakai. Soket yang dibutuhkan 9 pin untuk tabung EL84 dan sama dengan soket untuk tabung preamp 12AX7 seperti ini ya. 9 pin 12AX7 Softex buatan Rusia yang tipe 12AX7 WA.
Oke, contoh soket. Nah, contoh soket dan ya, sebentar. Soket yang dibutuhkan 9 pin untuk tabung preamp sebaiknya yang ada shieldnya ya, seperti ini. Jadi soket ini nanti kita pasang di chassis seperti ini, seperti itu ya. Jadi jika sudah dipasang tabung, ini bisa kita tutup dengan shieldnya seperti itu, karena tabung preamp cenderung agak sensitif dengan interference. Oke, untuk soket EL84 ada ya juga yang model biasa, ada juga yang model seperti ini ya. Jadi ada pengait. Jadi ini mencegah supaya nanti kalau tabung sudah dipasang seperti ini bisa dikaitkan di atasnya, pengunci supaya tidak lepas ya. Seperti itu jika ada, tapi ini agak sulit dicari sekarang ya model seperti ini. Oke, what's next? Tabung udah, beberapa komponen lain seperti resistor. Berdasarkan skematik P1 resistor dengan minimum wattage-nya setengah watt ya, unless noted ada yang 1 watt ataupun yang 5 watt. Mohon diperhatikan bill of material yang ada di dalam rangkaian. Untuk kapasitor di sini saya menggunakan tipe 47 mikrofarad dengan voltase yang lebih tinggi, 450 volt. Sisanya kapasitor pun begitu, rating harus dengan rating yang di atas 200 volt ya, seperti ini. Kemudian dioda. Oke, di skematik itu menggunakan dioda ultra fast recovery UF4007, tapi di sini saya menggunakan dioda lain yang fast recovery diode juga, kalau nggak salah ini HER 508. Oke, untuk rangkaian tone control di sini sedikit dimodifikasi, menggunakan tone stack controller ya dari Duncan Amps, bisa dicoba di googling aja. Di sini saya mau meningkatkan sedikit untuk high-nya, jadi mengurangi low. Oke. Sisanya mungkin selanjutnya potensio. Contoh aja. Potensiometer seperti ini ya. Jadi disesuaikan di rangkaian. Kebetulan ini size-nya 250 kilo dengan 500 kilo ohm audio taper ya. Ini logarithmic. Disesuaikan di skematik apa potensio yang dibutuhkan. Kebetulan saya pakai ukuran ini yang pendek ya. Seperti ini. Oke. Potensio. Komponen lain mungkin kabelnya. Oke. Untuk kabel filamen sebaiknya menggunakan tipe AWG 22 ke atas ya, jangan lebih kecil, terutama yang filamen. Kebetulan ini AWG 22 ya, coba lihat AWG 22 ini cukup untuk kabel penyambung seperti tadi di bagian internal untuk menyambung dari board ke tabung, kelistrikan dan lain-lain. Sebenarnya juga cukup untuk filamen ya.
dan ini kebetulan jenis kabel silikon, jadi high temperature. Untuk warna silahkan bebas saja ditentukan sesuai preferensi. Ada satu kabel lagi yang cukup penting adalah shielded cable seperti ini ya. Ini shielded cable, satu core, ada shieldnya. Ini penting buat audio signal. Ya, ini tipenya apa ya? Oh, ini ukurannya 24 AWG, tapi shielded cable. Ada juga yang menggunakan kabel coax, bisa juga yang ukuran kecil ya, untuk pigtail, untuk audio signal seperti ini. Konektor mungkin seperti ini ya, konektor jack. Jadi mono, kita pakainya yang mono, ada switchnya. Jadi pada saat tidak ada signal dari gitar, inputnya di groundkan seperti itu ya. Jadi setelah gitar masuk jack, ground diputus, kemudian signal masuk. Penting ya, seperti ini. What else? Sisanya paling ya butuh alat untuk nyolder dan lain-lain. Untuk mohon diperhatikan juga risk of high voltage. Oke. Kemudian multimeter juga wajib, multimeter ya, standar. Yang digital lebih baik untuk mengukur. Oke. Chassis. Tadi chassis sudah disebutin ya. Kita kasih lihat aja chassisnya yang belum dicat. Jadi gambar bisa dicek di deskripsi. Nanti bisa potong sendiri lewat jasa laser cutting ataupun gimana aja, CNC. Seperti ini ya. Nah, jadi oke. Chassis ini digambar untuk support ke sampai P1 high octane. Jadi untuk tipe P1 tabung ini nggak kita pakai nanti. Kemudian gain 2 juga nanti nggak ada. Ini bisa kita tutup mungkin pakai grommet karet kali ya. Dan kebetulan untuk desain ini menggunakan trafo yang tadi kita punya, yang seperti ini ya. Nanti ini masuk kira-kira begini, seperti itu ya. So dia output transformer posisinya di sini gitu ya. Nah, nanti chassis kita amplas dulu baru kita cat. Oke, sekian dulu, thank you.